benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sayyab Banahsan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri, ternyata memang Habib keturunan dari Imam Ja'far Shadiq sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, takkan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya. An asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Cium. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz dah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini, kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta. Layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usahlah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fid din, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya. Jangan ragu. Limadza akhshal faqra wa ana abdul ghani? Mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wa huwal ghaniyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi
Orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda Aswaja dengan Syiah? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qaim, dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi. Penyebaran virus HIV AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5 kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat, tahap. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tuh. Ustaz selama pulang dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak Bank. Amak ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada ku bayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustadz bagaimana? Inilah nangkene rosae.
Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang ngasih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata ustaz kemarin tak boleh, mandi taubat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya. Mengenai solat tarawih 4 rakaat 1 salam. 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan solat tarawih itu solat sunat. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustadz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somat Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somat spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih, tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua salatul laili mathna mathna, salat malam 2-2. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili mathna mathna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu. Tidak. Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga. Tadi kan sudah kita kaji, yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga
sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Saling ingat mengingatkan.